Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Sernima Dilasari dengan NIM 19136102 ingin mempresentasikan hasil ujian aplikasi bahasa Inggris. Soal yang pertama yaitu tentukanlah main ID pada paragraf yang saudara pilih dan jelaskan alasan saudara melalui tayangan video saudara. Teori yang saya pilih yaitu teori Continental Drift Theory. Continental Drift Theory, Alfred Wegener developed the theory of the continental drift. He suggested that when the Earth crosses cold, it formed only one large continent, being like this continent floating on the heavier rock beneath. After a time, it began to split into two large blocks. One block was in the northern hemisphere and one was in the southern hemisphere. They were separated by a huge sea, which Wegener called the Tethys Sea. There was then a northern block and a southern block. These great blocks, because they were floating, moved apart and eventually broke into smaller pieces. The northern block formed North America and Eurasia. The southern block became South America, Africa, Antarctica, and Australia. In time, the Tethys Sea was narrowed. All that remained of this once great ocean are the Mediterranean, the Black, and the Caspian Sea. Main ID dari paragraf tersebut yaitu Alfred Wegener developed the theory of the continental drift, di mana paragraf ini menjelaskan bahwa Alfred Wegener merupakan pengembang dari teori pergeseran benua. Sehingga main ID-nya yaitu Alfred Wegener developed the theory of the continental drift. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat-kalimat penjelas dari main ID tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu read the meeting material 14 about French Richelieu's land in Western Europe. So on the map as follow. Bacalah materi pertemuan 14 tentang French Richelieu's land in Western Europe. Tunjukkan melalui peta sebagai berikut. A. Location and boundaries of Frankish country. B. The Pyrenees Mountain, the Alps Mountain, the Jura Mountain, the Vosges Mountain, and the Ardennes Mountains. C. The Seine River, the Loire River, the Garonne River, and the Rhone River. A. Location and boundaries of Frankish country. Lokasi dan batas dari negara Prancis. Luas negara Prancis yaitu 557.670 km². Secara astronomis, negara Prancis terletak antara 420 derajat lintang utara sampai 510 derajat lintang utara dan 50 derajat bujur barat sampai 80 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, letak negara Prancis sebelah utara berbatasan dengan Channel, Belgia, Jerman, dan Luxembourg, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Jerman, Swiss, dan Italia. Sebelah selatan negara Prancis berbatasan dengan Spanyol, Andorra, dan Laut Tengah, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian adapun bentang alam dari negara Prancis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tanah tinggi purba, lipatan pegunungan muda, dataran rendah, lembah sungai Rhone, dan pantai Laut Tengah. Sedangkan iklim pada negara ini yaitu iklim Laut Sedang. Selanjutnya yaitu poin B. The Pyrenees Mountain, the Alps Mountain, the Jura Mountains, the Vosges Mountain, and the Ardennes Mountains. Yang pertama yaitu the Pyrenees Mountains. The Pyrenees Mountains range separates the Iberian Peninsula from the rest of Europe, stretching more than 430 km between Spain and France and reaching height
than 3,400 meter in elevation. Terjemahannya yaitu pegunungan Pyrenees memisahkan semenanjung Iberia dari seluruh Eropa, membentang lebih dari 430 km antara Spanyol dan Prancis dan menjulang lebih tinggi dari ketinggian 3.000 sampai 400 meter. Pegunungan Pyrenees ini dapat dilihat dari peta di samping yang merupakan letak dari pegunungan Pyrenees Mountains. The Alps Mountains. The Alps are the highest and most extensive mountains rank system the entirely in Europe, stretching approximately 1,200 km across 7 Alpine countries: France, Switzerland, Italy, Liechtenstein, Austria, Germany, and Slovenia. Maksudnya yaitu pegunungan Alpen adalah sistem pegunungan tertinggi dan terluas yang terletak seluruhnya di Eropa. Membentang sekitar 1.200 km melintasi 7 negara, yaitu Prancis, Swiss, Italia, Liechtenstein, Austria, Jerman, dan Slovenia, di mana gambaran dari letak pegunungan Alpen ini dapat kita lihat pada peta di samping. The Jura Mountains. The Jura Mountains are a small mountains range located north of the Alps, separating the Rhine and Rhone River. These mountains are located in France, Switzerland, and Germany. Pegunungan Jura adalah pegunungan kecil yang terletak di sebelah utara Alpen, memisahkan sungai Rhine dan Rhone. Pegunungan ini terletak di Prancis, Swiss, dan Jerman. Kita dapat melihat titik lokasi dari pegunungan Jura Mountains pada peta di samping. The Vosges Mountains. The Vosges Mountains are a low mountains range in eastern France near the border with Germany, together with the Palatine Forest in the north on the Germany side of the border. They form a single low mountains and geomorphological units of about 8,000 square kilometer. Maksudnya yaitu pegunungan Vosges adalah deretan pegunungan rendah di Prancis Timur, dekat perbatasan dengan Jerman. Bersama dengan hutan Palatine di utara di sisi perbatasan Jerman, mereka membentuk satu geomorfologi dan pegunungan rendah sekitar 8.000 km². Nah, kita dapat melihat bagaimana letak dari pegunungan Vosges ini pada peta di samping. The Ardennes Mountains. The Ardennes Mountains running along the south of Belgium to the north of Luxembourg and to a small part of France. The Ardennes are forested hills. Maksudnya yaitu pegunungan Ardennes adalah pegunungan membujur sepanjang bagian selatan Belgia hingga utara Luxembourg dan sedikit bagian Prancis. Ardennes merupakan perbukitan berhutan. Bentuk dari pegunungan Ardennes ini dapat dilihat dari gambar dan juga titik dari letak pegunungan Ardennes ini juga dapat dilihat pada peta di atas. Poin C, the Seine River, the Loire River, the Grone River, and the Rhone River. The Seine River. The Seine is a 777 km long river in northern France. Its drainage basin is in the Paris Basin, covering most of northern France. It rises at short Seine, 30 km northwest of Dijon in northern eastern France in the Langres Plateau, flowing through Paris and into the English Channel at Le Havre. Artinya yaitu Sungai Seine adalah sungai sepanjang 777 km di Prancis Utara.
Cekungan drainasenya berada di cekungan Paris yang meliputi sebagian besar Prancis Utara. Sungai 30 km barat laut di Dijon di Prancis Timur Laut di dataran tinggi Langres mengalir melalui Paris dan ke Selat Inggris di Le Havre. The Loire River. The Loire is the longest river in France and the 171 longest in the world. With a length of 1,006 km, it drains 117.54 square kilometer, more than a fifth of France's length. With this discard is only half that of the Rhone. Maksudnya yaitu Sungai Loire adalah sungai terpanjang di Prancis dan terpanjang ke 171 di dunia. Dengan panjangnya yaitu 1.006 km. Sungai ini mengalirkan air seluas 117,54 km kuadrat, di mana lebih dari 1/5 dataran Prancis. Sementara debit rata-rata dari sungai ini hanya setengah dari Rhone. Gambaran dari Sungai Loire dapat dilihat pada gambar di atas, sedangkan petanya juga dapat dilihat pada peta di atas merupakan peta dari titik lokasi Sungai Loire. The Garonne River. The Garonne is a river of southwest France and northern Spain. It flows from the central Spanish Pyrenees to the Gironde estuary at the French port of Bordeaux. A length of 529 km of the 47 km is in Spain. The total length extends to 602 km if one includes the Gironde estuary between the river and the sea. Maksudnya yaitu Sungai Garonne adalah sungai di Prancis Barat Daya dan Spanyol Utara yang mengalir dari Pyrenees Spanyol tengah ke muara Gironde di pelabuhan Prancis Bordeaux. Panjang dari sungai ini yaitu 529 km, di mana 47 km-nya berada di Spanyol, sedangkan panjang total dari sungai ini mencapai 602 km jika termasuk muara Gironde antara sungai dan laut. Gambaran dari Sungai Garonne ini dapat dilihat dari gambar ini, sedangkan titik letak dari sungai ini dapat dilihat dari peta di atas. The Rhone River. The Rhone is a major river in France and Switzerland, rising the Alps and flowing west and south through Lake Geneva and southeastern France before discharging into the Mediterranean Sea. At Arles, near its mouth, the river divides into the Great Rhone and the Little Rhone. Maksudnya yaitu Sungai Rhone adalah sungai utama di Prancis dan Swiss. Muara dari sungai ini yaitu di pegunungan Alpen dan mengalir ke barat dan selatan melalui Danau Genoa dan Prancis Tenggara. Sebelumnya mengalir ke Laut Mediterania. Di Arles dekat muaranya, sungai terbagi menjadi Great Rhone dan Little Rhone. Poin ketiga atau pertanyaan yang ketiga yaitu explain about French influence on the world. Pengaruh Prancis. Orang Prancis seperti Lafayette membantu dalam revolusi Amerika. Mereka berjuang berkali-kali untuk mencapai kebebasan pada saat itu. Deklarasi Prancis tentang hak asasi manusia sejajar dengan deklarasi kemerdekaan seperti pernyataan bebas cita-cita kebebasan. Para pendiri banyak negara baru, terutama di Afrika, dididik oleh misionaris Prancis atau di Universitas Paris yang hebat. Terbukti, di mana nama-nama seperti Pasteur dan Curie yang terdapat di sains, Renoir dan Rodin yang terdapat dalam seni, Flaubert dan Stendhal yang terdapat dalam sastra, serta Debussy dan Ravel yang terdapat dalam musik. Merupakan beberapa bukti pengaruh Prancis terhadap budaya dan standar hidup yang lebih tinggi. Selain itu, pengaruh Prancis bagi dunia yang pertama yaitu berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme, yang kedua adanya konsep demokrasi dan republik, yang ketiga sistem petani menjadi pemilik tanah, yang keempat perkembangan kapitalisme dan industrialisasi,
Yang kelima, sistem perekonomian berubah menjadi sistem perekonomian bebas. Yang keenam, dalam sistem sosial terdapat penghapusan sistem kelas dalam masyarakat dan disusun dengan sistem baru tanpa kelas. Yang ketujuh yaitu perkembangan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dan adanya penegakan hak asasi manusia. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai UAS aplikasi bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.